Yes, kalau berkembang minuman tiap hari ada aja perkembangan yang baru, ya. Cuma baik lagi, tidak semua apa yang tren di dunia ini bisa relate dengan apa yang ada di Indonesia. Tidak semuanya. Jadi kita juga harus bisa pintar-pintar memilih mana yang cocok dengan tren itu cocok dengan dan relevan dengan apa yang di negara kita. Excuse me. Dan karena apa? Customer itu kan, kita sebagai manusia kan rasa penasaran itu kayaknya satu hal yang tidak pernah susah untuk hilang ya. Mungkin berkurang ya. Rasa penasaran itu mungkin semakin tua segala macam mungkin berkurang ya. Karena baik lagi ada pengalaman yang sudah dilalui. Nah, begitu pun juga sifat dari customer gitu. Dia datang ke bar itu pasti ingin mendapatkan suatu hal yang baru. Ada nggak sih yang belum pernah gue cobain menurut? Atau ada nggak sih yang satu hal yang baru yang belum pernah gue lihat di industri ini? Nah, itulah sosok bartender itu memang harus aktif banget sih. Harus benar-benar jeli melihat hal itu, bisa membaca. Masih itu sangat penting. Mungkin kayak kita juga kalau beli kendaraan ya, itu pasti pengen punya inovasi yang baru. Kenapa sih kita harus beli mobil merek A dan yang ini pasti kan ada fitur-fitur dan benefit yang lebih dibandingin mobil kendaraan kita sebelumnya. Sama seperti itu. Customer datang ke bar itu ingin mendapatkan suatu vibes yang baru, experience yang baru, inovasi yang baru. Inovasi selain produk buat koktail, untuk selain produk koktail juga bisa jadi produk minuman itu sendiri. Kalau tidak banyak minuman-minuman brand-brand lain ataupun brand-brand baru yang datang ke Indonesia, ya kita akan follow gitu. Ya. Mungkin karena dulu orang cuma tahu minum tuh mereknya A, B, C, 3 udah gitu. Ya saya tidak bisa nyebutin mereka soalnya. Bahkan sampai tetangga saya aja nggak minum alkohol, nggak tahu brand itu gitu. Ya. Nah, gimana caranya si customer itu bisa mendapatkan experience lain waktunya dengan adanya brand-brand baru dan distribution. So jadi pemerintah juga sangat penting gitu untuk membuka keran alokasinya, pengaturan tentang minuman beralkohol yang bisa masuk ke Indonesia dan segala macam itu menurut gue juga sangat penting gitu untuk memajukan industri ini. So jadi kayak gue sendiri aja kalau datang ke bar gue suka masih lihat-lihat tuh, oh itu minuman apa ya, itu botol apa ya, kalau gue nanya bartender, itu botol apa, gue boleh lihat nggak? Ya paling ngambil botolnya, gue foto, gue lihat, gue baca-baca. Kadang-kadang kalau temen bartendernya lagi ini, nah lu cobain aja gitu. Kalau emang botolnya sudah dibuka gitu ya dia, oh boleh deh kalau emang boleh, minta 10 mili aja aku pengen cobain gitu. Pengen tahu aja gitu. Nah itu kan suatu inovasi kan. Akhirnya gue kepikir, oh ternyata udah minuman jenis ini ya, gitu. Dan dengan adanya produk baru itu, cara pandang kita juga berubah kan. Kita mesti berpikir lagi, oh ternyata minuman ini pas kita cobain, oh bisa nih dibikin begini nih, gitu. Jadi urutan itu ada lagi. Udah jadi minuman ini, oh kayaknya cocoknya garnisnya ini deh, gitu kan. Berkembang lagi kan, gitu. Ya tapi lagi, dites on the bartenders. Gimana lu ngatasin tantangan dalam mengkomunikasikan nilai dan keunikan suatu produk minuman kepada audiens yang beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Pada dasarnya semua brand tuh gak ada yang jelek dan gak ada yang bagus juga. Semua is about selera ya. Tapi as a brand ambassador, ya gue cuma bisa memberikan poin plus dari brand gue. Ya. Poin plus dalam arti, ya if you consume this product, you can get blah 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 blah. You can feel rasa seperti ini, you can segala macam. End of the day, customer yang akan memilih minuman apa yang mereka minum. Ya. Sama aja kayak musisi juga gitu kan. Dia bikin musik aja. Satu album keluar 11 lagu. Karena itu semuanya juga didengerin. Ya kan? Dan favorit gue pun kayak misalnya gue suka Slipknot gitu, gue suka apa misalnya.
nggak satu album itu juga gue dengerin dan gue suka gitu. Pasti ada satu dua lagu yang nggak biasa aja nih, ya kan. Seperti, tapi pada dasarnya musiknya tetap bagus gitu, musiknya bagus karena gue melihatnya di sisi proses making musiknya dan segala macam. Gue juga ngeliat akhirnya ke situ sama di brand. Ya gue yang gue lihat adalah proses makingnya, how to mereka bisa nge-package dan segala macam, marketing campaignnya dan segala macam. Perihal gue suka atau enggak itu urusan kedua gitu. Yang jelas ya tidak ada minuman yang jelek sih, semua bagus. Bagi seorang yang berada di garis depan dalam industri minuman, bagaimana lo melihat dampak tren dan perubahan sosial terhadap preferensi konsumen dalam memilih minuman? Gimana? Coba dulu. Sebagai seorang yang berada di garis depan dalam industri minuman, bagaimana lo melihat dampak tren dan perubahan sosial terhadap preferensi konsumen dalam memilih minuman? Wah, ini musibah dari sisi kacamata kota mana ya? Saya Jakarta. Oke, misalnya Jakarta ya. Jakarta tuh sekarang udah lifestyle. Minuman alkohol itu udah jadi part of life gitu ya. Khusus untuk beberapa orang, tidak semua memang, tapi untuk orang-orang yang memang suka minum alkohol, mereka tuh udah menjadikan minuman alkohol itu sebagai part of life. Bukan sebagai social drinker doang gitu. Jadi memang ya udah kebutuhan gitu. Nah dia datang ke bar tuh memang udah part of kebutuhan hidupnya dia gitu. Dan gue sebagai orang industri ini ya menanggapinya itu udah ya biasa aja dengan orang-orang karakter di Jakarta yang sudah lebih open mind ya. Mereka juga tahu brand, mereka tahu cara minumnya dan segala macam, how to enjoy the drinks. Tapi kalau di daerah lain itu yang kita masih harus bangun culture-nya, build the culture gitu. Walaupun kayak Semarang ini udah sebagian bar udah growing, udah bisa membawa culture tersebut. Begitupun juga Surabaya, Bali apalagi mereka orang tamu datang dari segala background lagi gitu kan, turis internasionalnya. Jadi ya kita sebagai di industri ini harus meningkatkan levelnya gitu. Dalam arti apa? Produk, service, hospitality, vibe, semua itu yang harus kita tingkatin. Itu aja yang kita harus maksimalkan ya. Tempat bagus, interior bagus, tapi kalau service waiter sama bartender jelek, nggak akan bisa bertahan lama karena kita ini peran penting gitu, sebagai sosok yang dilihat oleh customer gitu. Mungkin dia first impression customer, wah tempatnya bagus, wah gila nih, dia interiornya ngeri banget nih, artinya kayaknya gue nyaman nih di sini nih. Pas udah duduk tiba-tiba pesen dong, 20 menit baru datang. Udah langsung apa yang tadi kita bilang bagus itu hilang semua ya. Dan customer tuh kan senang karena orang Indonesia juga kan senang dipuja-puji kan, karena kita bisa tahu namanya aja, itu udah suatu kehormatan buat mereka. Karena gue merasakan hal itu, kayak misalnya mungkin mereka gak kenal nama gue, tapi mereka kayak, oh ini yang brand ambassador yang Monkey Shoulder ya. Itu udah kayak, wah seneng banget gitu rasanya, kayak cuma gue senengnya tuh kayak, oh ternyata mereka menjalankan SOP-nya ya. Yang bikin gue seneng tuh bukan gue gimana ini ya, enggak seneng gue enggak, tapi yang gue seneng tuh, oh ternyata mereka tuh menjalankan SOP-nya. Manajemennya bagus berarti. Mereka dipaksa untuk bisa mengingat semua tamu. Walaupun nggak harus kenal nama, tapi notice nih orang. Karena gue juga dulu gitu, kayaknya lo mau biar lo kesini deh, ya kan? Welcome back, ya kan? Bahkan kalau misalnya kita bisa ingat namanya, ingat kesukaan minumannya, wah itu udah poin plus banget. Itu rata-rata sekarang jadi teman gue gitu. Bahkan banyak beberapa musisi yang dulu suka nongkrong di bar gue itu jadi kayak, oh jadi gue tahu ya industri musik itu dari mereka gitu. Karena emang ya mereka yang memang pakarnya di situ. Gue nanya gitu, karena gue tahu, oh si Om ini, si gitarisnya band ini gitu, dia kalau datang tuh suka nyigar, terus minumnya ini gitu. Ya udah, gue
akses yang nggak punya semua orang mungkin punya akses. Ya kan mungkin ada orang-orang yang harus beli tiket dulu untuk nonton konser mereka, tapi gue nggak perlu harus beli itu dan mereka datang sendiri ke baru gue duduk dulu dan gue bisa ngobrol langsung gitu. Banyak banget musisi-musisi yang atau artis-artis yang gue kagumi karyanya gitu ya. Dan gue bisa ngobrol bareng gitu tanpa harus gue membeli tiket untuk nonton gitu. Bener lo bisa ngobrol gitu lagi ya? Iya, di ngobrol gitu ya. Mungkin kalau bisa di yang kalau teringat di kepala gue tuh gitarisnya Club Project, Om Lilo. Itu hampir tiap kapan ya? Sampai datang terus kayak dia nanya, Wan, lagu-lagu Club Project yang lo tahu apa aja? Ini segala macam. Bahkan gue sampai dikasih CD sama Om Lilo gitu, CD Club Project. Bahkan gue ingat banget waktu yang gue nggak bisa lupa, dia bilang itu Club Project mau reunian kalau nggak salah, namanya apa gitu, pokoknya gue ingat banget. Terus bilang nanti lu nonton ya gitu. Wah itu kayak suatu kehormatan aja gitu, walaupun iya gue dari lagunya Club Project memang tidak semuanya juga, tapi ada beberapa banyak lagunya mereka yang gue suka banget karyanya gitu. Itu salah satunya. Terus gue juga kalau enaknya kita di bar itu apa ya, ada artis-artis dan musisi, karena gue suka musisi juga, jadi ada musisi yang manggung di tempat kita gitu. Kayak gue pernah nonton Slang gitu, dan gue dekatan banget sama kakak gitu. Jaraknya tuh cuma kayak ya udah kayak gini gitu, bahkan lebih dekat lagi gitu. Dan yang itu kan nggak mungkin semua orang bisa punya akses kan. Bahkan gue seumur hidup aja gue nggak pernah nonton konser Slang di lapangan gitu ya, lapangan terbuka nggak pernah gue. Tiba-tiba ya gue dapat undangan, Wan, tempat gue lagi bilang Slang nih, lu datang ya gitu. Terus kayak wah amazing aja gitu. Gak cuma band lokal, band luar juga sama gitu. Ada beberapa yang ya privilege lah, itu privilege gitu. Salah satu ya privilege di industri bar. Gimana cara lo mengontrol kesadaran dan emosi ya ketika lo sedang bekerja? Kesadaran yang susah. Iya kan lo kan harus merancik gitu. Ya. Bartender itu bukan profesi yang bartender itu bukan pemabuk, bartender itu peminum. Tapi nggak semua bartender minum juga sih. Ada beberapa bartender emang straight, dia nggak minum alkohol sama sekali. Ada. Gimana caranya dia tahu rasanya? Tahu rasanya dia cuma mencicipi, setelah itu dikeluarkan lagi. Sama kayak kita testing wine, whisky, kita nggak harus telan kok. Cukup kita nosing, kita kumur-kumur, udah skip. Nggak harus. Nah, yang paling penting adalah seorang bartender itu memang butuh kesadaran dan tingkat fokus yang sangat kuat gitu ya. Saya tidak pernah merasa menyalahkan mereka yang minum, karena gue minum juga sambil kerja gitu. Tapi gue menyalahkan kalau mereka over, mereka terlalu berlebihan, tidak bisa mengontrol itu. Ya era saat saya di posisi punya akses untuk memberikan surat peringatan ke bawahan saya saat itu, ya saya akan kasih surat peringatan. Berarti ya ketika bartender itu over, oh iya, apalagi over, karena kalau dia over, otomatis dia tidak bisa bekerja, ya kan? Otomatis dia pasti kerjaannya berantakan. Malah justru kerjaannya dia dilimpahkan ke teman kerjanya, dirinya. Kedua, attitude-nya atau reaksinya saat dia sudah over ini, misalnya dia jadi over confidence ke customer, ya akhirnya membuat kamu nggak nyaman, ya itu harus kita kontrol. Sebagai yang di atas posisinya, kita tarik, udah lu belakang aja diem, ya udah lu nggak usah nongol lagi. Maksudnya nggak usah nongol tuh udah lu istirahat aja gitu. Kalau masih bisa dibilangin, kalau masih bisa diinin. Tapi kalau udah over banget ya mau nggak mau. Misalnya ada kejadian, let's say tanda kutip botol tamu jadi pecah gara-gara dia, ya itu wah sangat lah, otomatis besok udah SP pasti. Ya gitu. Ya sebagai manajer di sebuah hotel juga harus ketegasan. Ada aturan yang mesti mereka juga patuhin.
kapan mereka boleh minum, kapan mereka nggak boleh minum gitu. Dan seorang bartender harus pahami itu, bukan berarti bartender tuh kerjanya datang cuma minum-minum doang, nggak juga, enggak lah, itu salah definisinya gitu. Nah dulu gue suka ada interview, kalau gue lagi interview orang gitu ya, lagi ngelamar mau jadi bartender, gue tanya sama, kenapa lu pengen jadi bartender? Karena saya suka minum. Oh ya udah, lu pulang aja beli minuman kayak gitu. Salah jawaban. Iya, doesn't mean you have to love for drinking gitu. Jadi salah ya kalau bartender itu malah lo harus minum. Salah. Nah, bartender itu, gue tidak menyalahkan minumnya, enggak, tapi mengontrol minumnya itu yang gue harus jaga gitu. Kalau bartender harus minum, karena kita trial juga, kita kan testing juga kan, kita belajar juga. Mereka they have to doing gitu. Nah, mereka harus minum. Bahkan kalau gue ngasih training juga, gue ngasih minum kok ke audiens gue saat training gitu. Tapi yang paling penting adalah mengontrol alkoholnya itu sendiri, mengontrol minumnya gitu. Jangan sampai over dan segala macam. Nah, kemarin kan gue ngeliat lo ya pas gue lagi ngelatih minuman dan pokoknya gue ngeliat lo yang happy, terus habis itu lo supel banget ya kan, lo pokoknya ngerangkul banyak orang. Gue ngeliat karakter lo sendiri. Apakah ketika lo menjadi bartender atau ketika itulah diri lo sendiri sesungguhnya, atau lo punya dua kepribadian lah mungkin kalau ngeliat gue di luar dari mungkin gue nggak seperti itu, atau emang itu lo gue bisa jadi diri gue situ. Ya hampir mungkin 70% karakter gue seperti itu ya. Emang karakternya gue seperti itu karena gue suka sharing orangnya, gue suka bergaul kemana aja, dan gue sangat extrovert banget, sangat extrovert. Jadi kemarin pas pandemi itu mungkin orang-orang extrovert adalah orang-orang yang paling stres di dunia ya. It's not about the money gitu ya, mungkin kalau cuma bertahan hidup ya kita punya banyak cara, dan Tuhan juga pasti memberikan caranya dia untuk kita bisa bertahan hidup. Tapi sebagai orang extrovert yang biasa ketemu orang banyak dan gue harus dikurung di rumah gitu, kayak I wanna scream gitu kan. Ya memang 70% karakter gue seperti itu, tapi pasti gue juga punya sisi introvertnya juga, ada sisi introvert gue. Ya kita sama-sama tahu kita juga suka di alam gitu. Nah sisi introvert itu saat gue ada lagi keluar di alam gitu. Saya lagi naik gunung, ya gue tuh senang tuh dari sinyal handphone. Walaupun cuma 1-2 hari itu kayak suatu anugerah terindah yang pernah gue miliki gitu. Iya, bener, anugerah banget gitu. Gue liat handphone gue tuh gak ada notifikasi, terus pemandangan gue bagus gitu. Ya itu sisi introvert gue gitu. Karena gue ngerasa juga, ya gue selama ini hampir sudah 18 tahun ya, 18 tahun mungkin total kurang lebih. Ya gue udah ada di industri ini dan banyak orang yang udah gue hibur gitu kan. Ya gue punya sisi juga, gue menghibur diri gue sendiri. Salah satunya ya gue nonton konser musik, tetap keramaian juga ya. Apa lagi ya itu ke alam, adventure ya gitu ya. Sekarang apa aja lah pokoknya yang kira-kira bikin gue happy gitu ya. Apalagi gue juga punya hobi nyara burung sekarang gitu. Jadi gue pengen bikin suasana rumah gue tuh kayak di alam juga gitu. Ada suara burung, ada tanaman-tanaman dan segala macam. Biasanya rumahnya kecil, jadi nggak bisa banyak nanam pohon banyak gitu ya. But one day kalau gue punya rezeki, amin, tanah yang besar, gue pasti pengen punya mini hutan di rumah gue sendiri gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin lo ada yang pengen lo kasih ya, ini lah ya, pesan atau statement apapun untuk pecinta minuman dan untuk bartender pemula. Misalkan dia lagi pengen mau masuk di dalam dunia bartender ini, apa yang ingin lo sampaikan ke mereka? Oke. Pertama untuk pecinta minuman. Untuk customer ya pada dasarnya kita terima kasih banyak karena kalian profesi kita juga jadi berkembang gitu. Kalau kita jadi bartender tapi nggak ada tamunya juga kan akan mati industri ini. Jadi karena kalian
Kita sangat terima kasih banyak. Jangan pernah berhenti untuk mengeksplor minuman-minuman yang kalian belum pernah coba, ya. Terus juga ya kita ikutin tren minuman apa yang lagi happening is fine, itu nggak ada masalah, berdua itu wajar-wajar aja. Yang penting ya appreciate dari customer tuh ke para pelaku industri di hospitality, bahwa mereka juga bekerja udah more than 12 hours gitu ya. Saya rasa lebih bijak menjadi customer gitu juga. Jangan seakan-akan karena buat tamu adalah raja, betul istilah itu kalau di F&B, tapi bukan berarti bisa semena-menanya juga gitu ya. So ya keep exploring lah. Tanya bartender kira-kira ada cocktail apa atau pengen coba minuman apa yang sesuai dengan selera mereka. Kalau untuk bartender sendiri, pesan saya cuma ya udah belajar, keep learning, low profile, dan keep sharing, itu aja sih. Karena ya kalau lu nggak sharing apa yang lu punya, buat apa juga gitu, ya kan? Gimana generasi ini mau tumbuh gitu kalau kita yang sudah yang bisa dikatakan senior atau segala macam, tapi kita juga gak ada kontribusi ke junior. Ya, saat ini kan yang terjadi, anak bar sekarang begini ya, anak bar sekarang begitu ya, nggak tahu di profesi lain ya, tapi yang saya sering dengar di profesi saya pribadi ya, seperti yang saya dengar gitu, justru saat mereka di circle saya yang mungkin di atas saya ataupun yang seumuran dengan saya, seangkatan gitu, saat mereka berbicara kayak gitu, cara pandang saya itu berbalik gitu. Yang salah kita, lu nggak usah sayang mereka bro, kita yang mesti disalahin. Kenapa kan? Loh, kenapa kita disalahin? Kan era kita nggak begini, ya era kita. Tapi apakah lu memberikan edukasi ke era sekarang? Enggak kan? Kontribusi lu apa? Kalau lu nggak berkontribusi, ya lu jangan komplain sama generasi yang terjadi saat ini. Generasi sekarang ya memang generasi sandwich gitu kan ya, Gen Z ini dan segala macam, apapun itu sebutannya generasinya. Justru kita harus ngikutin. Kita yang ngikutin mereka, bukan mereka yang ngikutin kita. Mereka nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu, tapi kita tahu apa yang terjadi sekarang. Ya kan? That's why kita sebagai pelaku harusnya ya kita memberikan edukasi ke mereka. Kita bangun culture komunitas ini gitu, supaya lebih berkembang lagi. Apa yang udah terjadi lalu ya udah, kita tidak akan bisa diulang lagi. Habitnya beda, ya kan? Habitnya sangat-sangat beda. Jadi ya pesannya tetap belajar aja, apapun medianya, mau sosial media, mau buku, mau YouTube, terserah ya. Dan bisa belajar atau ikut training dan segala macam. Ataupun ya kayak saya pribadi pun saya juga ikutan kelas juga kok di luar gitu untuk ambil sertifikasi, ya kan? Dan saya harap teman-teman bartender juga gitu untuk bisa melakukan hal yang sama. Saya mengerti memang faktornya adalah biaya, karena biayanya juga cukup lumayan besar. Tidak semua orang, tidak semua bartender punya pendapatan yang cukup untuk hal itu, untuk bisa mencapai hal itu, untuk bisa beli buku dari luar, beli atau ikut kursus juga gitu ya. Makanya I was dreaming gitu untuk bisa buka lagi sekolah bar. Karena dulu gue pernah bikin gitu kan, gue pernah bikin ya project amal sih itu mah, project amal aja ya, gue sewa tempat terus gue buka kursus. Emang gak dari untung, gue dari rugi di Jakarta, rugi gue setahun. Tapi gue seneng kerugian gue tuh terbalaskan. Karena apa? Beberapa dari murid yang ikut kelas itu ada yang jadi orang saat ini. Itu gue udah lebih dari cukup gitu. Dan gue pengen banget one day ya, mungkin lebih sifatnya agak komersil ya, gue pengen banget gitu dengan gue punya sertifikasi di industri alkohol ini, gue pengen memanfaatkan sertifikasi gue ini gitu untuk bisa buka tempat kursus atau tempat
bartender itu bagian otodidak, jadi yang dari waiter tiba-tiba dia punya ketertarikan di bar gitu kan, nanya-nanya mana bartendernya, ada yang barnya, udah lu mau gak di bar? Mau bang, ya udah. Yang terjadi adalah semuanya otodidak gitu. Sedangkan outlet yang buka itu banyak banget bar yang buka di Indonesia. Tiap bulan ada aja outlet baru. Tapi kita tidak punya SDM-nya yang cukup. Karena tidak ada pelatihannya yang benar-benar proper ya, latihan proper. Nggak ada itu. Gimana kita mau majuin industri ini? Justru ya bukannya saya iri, ya justru barista sekarang didukung banget sama pemerintah. Ya. Maka bartender itu dari dulu itu, nggak ada dukungannya. Padahal untuk dalam dunia pariwisata kan juga. Ya baik lagi, karena profesi bartender itu menyangkut dengan alkohol. Saya sering kok ikutin barista kayak misalnya ikutin update tentang barista gitu, sampai kayak gubernur gitu bikin bazar tentang barista gitu, pelatihan barista. I'm happy, gue senang banget karena itu kan termasuk dari beverage juga kan, gue senang banget gitu. Tapi lebih sedihnya juga ada, kenapa profesi yang gue sukain ini mereka tidak melakukan hal itu gitu, kayak dianggap sebelah mata aja. Nanti kompetisi bartender ini memang Nggak ada yang sifatnya internasional atau udah standarisasi dari sertifikat negara, nggak ada. Semua by brand, by community udah. berarti ya sejauh ini community dan Iya. yang Nggak ada tuh piala gubernur atau piala presiden kompetisi bartender gitu, nggak ada. mungkin nanti ya agak bikin ya. Kalau gue jadi politician. Saya enggak. Oke. Jadi dekat sama Hah? jadi Enggak juga kan, gue sih berpikir gitu ya, memang kalau lu mau merubah satu hal ya lu harus di dalam, lu harus di luar. Berapa kali gue ngirim proposal waktu itu ke Kementerian Pariwisataan, ke Departemen Pariwisata di Jakarta segala macam, untuk gue minta sponsor, gue mau kompetisi di luar negeri, gue mau mengharumkan nama negara gue sendiri di luar negeri gitu. jadi Nggak ada respon. jadi selama ini lu ikut kompetisi Duit sendiri. duit sendiri Udah. wow, lu udah kemana aja? Kalau gue starting kompetisi di luar negeri itu 2006 pertama kali, 2007 sampai terakhir 2016 kalau nggak salah. Ya hampir semua negara Asia udah gue sambangi ya gitu ya. Bukan masalah itunya, tapi gue merasa kayak gue tuh cuma diapresiasi sama circle gue doang gitu. But I really want more gitu. I want more. Gue tuh sampai juara 3 waktu di Korea gitu, bendera Indonesia berkibar di belakang gue gitu kan. Tapi gue gak dapet apa-apa gitu. Ya sedih aja gitu kayak. Dan gue harus ngumpulin uang gaji gue hanya untuk memenuhi ambisi gue sebagai bartender untuk kompetisi keluar. Tapi emang karena tujuan gue bukan selain gue pengen mengharumkan nama Indonesia, gue pengen memperbanyak circle gue, koneksi gue gitu. Dan sampai detik ini bersyukur kalau gue keluar negeri kemana ya gak pernah kesepian temen, ada aja temen gitu. Bahkan sampai terakhir gue ke Inggris sekalipun, ke London, ya gue punya temen di sana karena kompetisi gitu loh. Karena gue pernah ikut kompetisi World Champion kan, pas sekali dari seluruh dunia gitu. Dan akhirnya saat gue ada kesempatan ke London, gue teks gue, gue mau ke London tanggal sekian. Kalau ada waktu kita ketemu, oh ya bro, sure bro, please. Walaupun gak gimana, tapi gue bisa ketemu aja terus jalan 1-2 tempat, minum, ngobrol, itu gue udah happy banget. Gue ngerasa kayak gue gak kesepian gitu. Itu sih yang gue cari, kenapa gue ikut kompetisi keluar gitu. Walaupun dengan uang yang gue habiskan, mungkin bisa 200 juta kalau udah habis. Harusnya gue udah bisa beli mobil cash tuh. Berarti pesan lain tuh buat pemerintah. Janganlah, nanti ngeri. Potongan politik bahaya. Ya udah pemerintah dukung aja lah, udah ya, banyakin aja alokasinya. Itu udah, dukung aja profesi bartender. Itu doang udah, lebih banyak. Mungkin gue tidak merasakan, gue berharap
bisa dirasakan oleh generasi dua seterusnya. Oke, thank you banget ya Wan. Kalau sama, thank you so much. Good luck, semoga harapan-harapan lo. Amin, amin, amin.